Wala mat'ama wala masyraba, tidak ada makanan dan tidak ada minuman pada setan. Fayakhruju khaiban, maka syaitan akan keluar dalam keadaan sangat dongkol, bungeh, brigen katanya, dan brigen setan. Karena tak pernah mulai dari data mengerumoh tanya kata misalnya tempat kahanale paju makanan takun bismillah tajiki takun bismillah sapu hana syaitan. Nanti enggak ada bu. Syaitan bungeh katanya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita lanjutkan kajian kita tentang majaa fi dzikrillah, yaitu riwayat-riwayat yang berkaitan tentang dzikrillah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abdullah bin Umair, dari Abdullah bin Umair, beliau berkata, man qala alhamdulillah tuftahu lahu abwabus sama. Siapa saja yang mengucapkan alhamdulillah, dibuka untuknya pintu-pintu langit. Artinya para jemaah, zikir dalam bentuk kalimah alhamdulillah itu dapat membuat pintu-pintu langit terbuka. Yang kedua, wat takbiru yamla'u ma bainas samai wal ardh. Dan siapapun yang mengucapkan kalimat takbir, yaitu Allahu Akbar, maka akan memenuhi kalimah yang dia ucapkan itu ma bainas samai wal ardh, yaitu sesuatu yang terdapat antara langit dan bumi. Jadi kalimah takbir yang kita ucapkan itu dapat memenuhi langit, apa saja yang ada antara langit dan bumi. Wa tasbihu lillahi ta'ala la yantahi ila thawabihi ilmu ahadin dunallahi ta'ala. Dan siapapun yang mengucapkan kalimat tasbih kepada Allah Subhanallah, maka tidak akan sampai kepada pahala kalimat tasbih tersebut ilmu seseorang pun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya nilai dari ucapan tasbih itu yang mengetahuinya cuma Allah. Siapapun tidak bisa mengetahui berapa besar nilai yang Allah berikan, pahala yang Allah berikan kepada orang yang mengucapkan kalimat tasbih selain Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idza dzakarani abdi, firman-Nya bentuk hadis qudsi. Apabila hambaku menyebut aku fi nafsihi, pada dirinya. Artinya kita berzikir kepada Allah itu secara sir.
Dzakartuhu fi nafsi, niscaya aku sebutkan hamba tersebut pada diriku. Jadi ketika kita berzikir kepada Allah, yang zikir itu hanya kita dengar oleh diri kita sendiri, maka akan Allah sebutkan kita yang cuma juga diketahui didengar oleh Allah sendiri. Wa idza dzakarani wahdahu, dzakartuhu wahdi, dan ketika ia menyebutku sendiri, aku sebutkan akan dia sendiri. Jadi rupanya yang cocok surah para jemaah ketika kita menyebut nama Allah dalam diri kita. Berarti ngonate kita berzikir telepon yang Allah disebut diri kita dalam diri Allah. Ketika kita tersebut Allah sendiri, yaitu secara sir, Allah juga disebut kita sendiri secara sir. Wa idza dzakarani fi mala'i, ketika seorang hamba menyebut aku fi mala'i, dalam kumpulan orang-orang, dzakartuhu fi mala'i ahsani minhu wa akram, aku sebutkan ia di dalam fi mala'i ahsani, dalam kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan orang-orang tersebut, wa akram, dan lebih mulia. Ini artinya zikir berjamaah. Nah, kita rencanakan tengok zikir ini berjamaah, ramai-ramai disebutkan zikir dengan Allah dalam kelompok jamaah di masjid. Nah, ketika kita menyebutkan nama Allah dalam berjamaah seperti itu, maka Allah menyebutkan kita dalam jamaah yang lebih baik. Jamaah yang lebih baik daripada jamaah kita, itu jamaahnya para malaikat. Ya. Ini juga sering digunakan oleh ulama sebagai dalil yang menyatakan tentang zikir secara jahar. Ya, jadi tidak ternafi zikir secara jahar. Ya, beda begitanya hancur berzikir secara jahar juga. Tina dalil di antara ini dan dalil hadis-hadis yang lain. Tapi tempatnya itu berbeda-beda. Wa qala ma min abdin yadha'u janbahu alal firashi fayadhkurullaha ta'ala fayadrikuhun naum wa huwa kadzalik illa kutiba dzakiran ila ayyastaiqadha. Dan beliau, yaitu Abdullah bin Umair, berkata, tidak ada seorang hamba pun yang meletakkan lambungnya di atas tempat tidur lalu ia berzikir kepada Allah sampai tertidur dalam keadaan berzikir, kecuali ditulis dia sebagai orang yang berzikir hingga ia terbangun. Nah, jadinya zikir ketika adanya tak berubah rung kendanya obat tempat ini. Kata berubah rung pada tempat tanya kekai tak berubah rung kendanya obat dalam bahasa Arab lambung hanya karena sunat dah dia dalam lambung maknanya tak berubah rung. Nah, boleh juga masalahnya ketika ada perubahan di tempat lalu kita berzikir terus sampai dengar dalam zikirnya yang lama dengarnya katanya dianggap guru yang berzikir sampai jaga dengar. Jadi tidur itu memiliki nilai ibadah ketika kita mengantarkan tidur dengan zikir. Maka betul para jemaah, ketika tidur berzikirlah apa yang kita bisa. Dia baca Quran, baca ayat-ayat Quran, dia tasbih, baca tasbih, dia tahlil, baca tahlil, baca saja zikir apapun yang kita bisa sampai mata terpejam. Lagi kita nyawa dahulu roji
Wayun mendikir-dikir sampai dengar. Bangka dengar baru kupiu. Ino ana mungkin dia payun deh ya kan? Ada apa payun dah. Tak ayun gerak tak berpikir sampai dengar. Ya, di Banjaran. Nyan para jemaah. Qala al-faqih rahimahullah. Al-faqih Abu Lais Samarqandi, semoga Allah merahmati beliau, berkata, "Adz-dzikru minallahi azza wa jalla al-afwu wal maghfirah." Zikir dari Allah azza wa jalla itu artinya al-afwu, kemaafan, wal maghfirah, dan ampunan. Tadi disebutkan oleh Allah dalam hadis qudsi, ketika kita berzikir kepada Allah, kan Allah berzikir kepada kita. Artinya ketika kita menyebutkan Allah, Allah menyebut kita. Allah menyebut kita. Itu apa maknanya? Kata Abu Lais, al-afwu wal maghfirah, kemaafan dan keampunan. Artinya ketika Allah menyebut kita, berarti Allah mengampuni, memaafkan dosa-dosa kita. Menurut pegah ketika kita menyebut Allah dalam diri kita, dalam benak kita, Allah sebut kita. Kita menyebut Allah, menyebut nama Allah. Allah sebut kita, Allah maafkan dosa kita. Fa'idha zakaral abdullaha ta'ala zakarahullahu ta'ala bil maghfirah. Jadi ketika seorang hamba menyebut Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sebut hamba tersebut dengan ampunan. Ketika ternyata berzikir, maka Allah menurunkan ampunan kepada kita. Wa dzukira an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dan disebutkan daripada Ali bin Abi Thalib, semoga Allah ridha kepada beliau, bahwa sesungguhnya beliau berkata, "Adz-dzikru baina dzikraini, wal islamu baina sayfaini, wad dzambu bainal fardaini, wa inna ma arada biqaulihi dzikru baina dzikraini, yakni annal abda la yakuru ala dzikrillah ta'ala ma lam yadhkurullah ta'ala bi taufiq." Kata Sayyidina Ali, "Adzakaru baina dzikraini." Seorang laki-laki berada di antara dua zikir, dan Islam berada di antara dua belah pedang, dua belah mata pedang, dan dosa berada di antara dua kewajiban. Apa makna ucapan Sayyidina Ali tersebut? Yang dimaksud dengan perkataan Sayyidina Ali, "Adzakaru baina dzikraini," seorang laki-laki berada di antara dua zikir, yakni annal abda, bahwa seorang hamba la yaqduru ala dzikrillah ta'ala ma lam yadhkuruhu Allah ta'ala bil taufiq. Tidak akan sanggup, tidak akan mampu, seorang hamba tidak akan mampu berzikir kepada Allah Ta'ala selama Allah tidak mengingatnya dengan taufik. Wa idza dzakarallahu ta'ala, ketika Allah mengingatnya dengan taufik, dzakarahu, ya. Wa idza dzakarallaha ta'ala dzakarahullahu ta'ala bil maghfirah. Ketika ia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah ingat orang tersebut dengan ampunan. Ya, jadi seorang hamba itu berada di antara dua zikir, atau bisa kita artikan adzikru baina dzikraini, satu zikir antara dua zikir. Artinya zikir kita hamba ini berada di antara dua zikir Allah. Taboh zikir tanya
berada di antara dua zikir Allah. Karena kita tidak mungkin berzikir kepada Allah apabila Allah tidak berzikir kepada kita dengan taufik. Artinya apabila Allah tidak memberikan taufik kita untuk berzikir, maka kita tidak akan mampu berzikir. Artinya sebelum kita berzikir kepada Allah, Allah sudah mengingat kita dengan taufik. Kagak taufik Allah. Kata berzikir. Setelah kita berzikir, Allah berzikir lagi kepada kita, mengingat kita bil maghfirah, dengan ampunan. Jadi satu zikir kita berada di antara dua zikir Allah. Maka sungguh beruntung orang-orang yang berzikir kepada Allah. Artinya Allah tidak pernah lupa kepada orang tersebut. Ketika kita lupa kepada Allah, maka mungkin Allah telah melupakan kita. Artinya lupa Allah itu bermakna Allah tidak lagi memberikan taufik kepada kita, Allah tidak lagi ingin memberikan maghfirah kepada kita. Maka jangan pernah lupa berzikir kepada Allah. Kemudian makna qaulihi, katanya Sayyidina Ali, al-Islamu baina sayfaini, Islam berada di antara dua bilah mata pedang, yakni yuqatilu hatta yuslima, yakni ia dibunuh sehingga ia masuk Islam. Summa idza raja'a anil Islam, kemudian apabila dia murtad lagi dari Islam, yuqtalu, dibunuh lagi. Ini ceritanya awal dulu penyebaran Islam. Ketika awal penyebaran Islam, seseorang ketika masuk Islam itu berada di antara dua mata pedang. Mata pedang yang pertama, ketika pertama dia tidak masuk Islam, orang-orang musyrik ketika tidak masuk Islam di saat diperangi, maka dia akan dibunuh. Di saat diperangi dulu orang-orang musyrik oleh Rasulullah dan para sahabatnya, kalau tidak mau masuk Islam, maka dia akan dibunuh sebagai orang musyrik. Satu mata pedang. Kemudian dia masuk Islam. Ketika dia sudah masuk Islam, lalu murtad keluar daripada Islam, maka juga akan dibunuh, yaitu dihukum dengan didarbi unuqih, dengan dipancu batang lehernya. Sehingga dikatakan Sayyidina Ali, Islam berada di antara dua bilah mata pedang. Kemudian wa makna qaulihi adlamu baina fardain, dosa berada di antara dua kewajiban, yakni fardun alaihi alla yadzaba, fa idza dzanaba fardun alaihi ayyatubah, furida alaihi ayyatubah. Yakni furida alaihi alla yadzaba, difardukan terhadap seseorang untuk tidak melakukan dosa. Jadi wajib kita menghindar untuk tidak melakukan dosa. Kemudian apabila kita sudah melakukan dosa, wajib kita segera bertaubat. Maka satu dosa itu berada di antara dua fardu, di antara dua kewajiban. Kewajiban kita yang pertama menghindar daripada dosa. Tapi ketika kita terpaksa atau dengan sendirinya melakukan dosa, tidak mampu menghindar, maka kewajiban yang kedua adalah bertaubat. Sebelum berdosa wajib menghindar, setelah berdosa wajib bertaubat. Maka satu dosa berada di antara dua kewajiban. Ketika orang tidak berdosa sama sekali, tidak ada kewajiban ini yang dia lakukan, maka Allah bukan menyebutkan mencintai orang yang tidak berdosa, tapi Allah menyebutkan mencintai orang yang berdosa yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang banyak dosa, banyak taubat, itu yang dicintai oleh Allah. Waruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi ta'ala,
min syarril waswasil khannas. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, semoga Allah ridha kepada beliau berdua, tentang firman Allah Ta'ala min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau keburukan bisikan si khannas. Apa maknanya menurut Ibnu Abbas? Beliau berkata, wasyaitan naimun alal qalb. Khannas itu, kata Ibnu Abbas, adalah seorang syaitan yang tidur di dalam hati. Nah, tidur ini artinya dia yang menempati hati. Faidah zakarallah, ketika seseorang berzikir kepada Allah, khannasa, syaitan itu bersembunyi atau menyingkir sebentar. Faidah ghafala, ketika seseorang lalai, lupa tidak berzikir kepada Allah, waswasa, maka syaitan itu bekerja membisikkan, mewaswaskan orang tersebut. Jadi khanasnya fitnah lawan dia jemaah. Ya, ketika bertempat di Allah, si khanasnya lamat kita jemaah. Cuman kondisinya ya tergantung kita. Ketika kita teringat kepada Allah, berzikir kepada Allah, dia menyingkir, digeser dia. Ketika kita lalai, lupa daripada mengingat Allah, maka di saat itulah dia bekerja membuat kita was-was. Jadi harus kita pahami bahwa musuh yang bernama khannas itu tetap ada dalam diri kita, di hati kita. Dia tidur. Inan keroyan ingin bertanya tiba lalu udingan munyo lalu dikiriyaji munyo dingat ibian. Nah, para jemaah, wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala li kulli syai'in suqalun wa suqalul qalbi dzikrullah ta'ala. Kata Rasulullah, setiap sesuatu punya pembersih, dan pembersihnya hati adalah zikrullah, mengingat Allah. Mandumna tukang bersih-bersih. Tukang bersih-bersih itu semua ada. Masjid ada tukang bersih, kan? Rumah ada tukang bersih, mandum jalan ada tukang bersih. Hati punya tukang bersih juga. Apa tukang bersih hati? Zikrullah, mengingat Allah. Ketika seseorang sering mengingat Allah, maka hatinya terus akan dibersihkan dari kotoran. Ketika kita lalai, lama kita tidak mengingat Allah, maka sampah-sampah akan menumpuk di dalam hati kita. Maka susah pembersih untuk membersihkan. Wa an Ibrahim an-Nakhai annahu qala, dan daripada Ibrahim an-Nakhai, sesungguhnya beliau berkata, idza dakhalar rajulu baitahu, ketika seorang laki-laki memasuki rumahnya, fasallama, lalu dia memberi salam. Dia tahu rumah dia nyatakan assalamualaikum. Qala syaitan, ketika itu syaitan berkata, la maqila, tidak ada tempat diam. Artinya, arti la maqila itu lam yabqali hahuna mawdi'un, tidak ada sisa satu di situ tempat untuk menetap. Artinya berarti membacakan salam ketika masuk rumah itu dapat membuat syaitan menyingkir dari dalam rumah kita. Maka kita rumah berdua lebih tadi, terserah ada orang atau tidak ada orang. Tidak ada orang, ada malaikat. Tapi kita rumah tapi salam, assalamualaikum. Antara faedahnya membuat setan menyingkir. Ada tempat kita. Yang ada lebih tadi, ada tempat ni. Wa idza ata bi ta'am, ketika seseorang mendatangi makanan, fadzakarallah, lalu dia menyebut Allah, itu memulai mengambil makanan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Qala syaitan, syaitan berkata, la maqila,
tidak ada tempat untukku juga. Wala mat'ama wala masyraba, tidak ada makanan dan tidak ada minuman pada setan. Fayakhruju khaiban, maka syaitan akan keluar dalam keadaan sangat dongkol, bungeh, brigen katanya, dan brigen setan. Mana tak pernah. Mulai dari data mengrumah tanya kata misalnya tempat kahanane baju makanan takun bismillah, tajiki takun bismillah sampai hana syaitan. Ana tinggal ada bu. Syaitan bungeh katanya. Jadi menyona perle tak bungeh musuh Allah, maka mulailah sesuatu selalu dengan mengingat Allah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan daripada Aisyah semoga Allah ridha untuk beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza akala ahadukum ta'aman, ketika seseorang di antara kalian memakan makanan, falyaqul, maka hendaklah mengucapkan bismillah. Fa inna siyafi awwadih, maka jika ia lupa membaca bismillah di awal memakan makanan, falyaqul fi akhirih, silahkan dia membaca di akhirnya. Nyok kitab hadis yang kita baca para jemaah. Dalam fikih kebanyakan ulama mengatakan tidak lagi disunatkan membaca pada akhir. Kalau lupa pada awal, baca pada pertengahan, tapi bukan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim lagi. Bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Kalau sudah berakhir, tidak lagi disunatkan membaca bismillah menurut kebanyakan ulama. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, dan daripada Ibnu Mas'ud semoga Allah ridha kepada beliau bahwa sesungguhnya beliau Ibnu Mas'ud berkata, idza akala ahadukum ta'aman, ketika salah seorang kalian memakan makanan, walam yaqul bismillah, tapi ia tidak membaca bismillah, akala syaitanu ma'ahu, syaitan akan ikut makan bersamanya. Kita baju makanan hana dakun bismillah, yang syaitan pun ikut nimbrung makan bersama kita. Wa idza dzakara asmallahi ta'ala, wa idza dzakara asmallahi ta'ala mana asyaitan min baqiyati ta'ami, ketika kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan tidak bisa lagi memakan makanan yang sisa. Wataqayya ma'akala, dan dia terpaksa harus memuntahkan apa yang ia makan. Wastahnafa ta'aman jadidan, dan ia mulai memakan makanan baru. Jadi ini rupanya faedah, walaupun sudah berakhir kita baca bismillah. Untuk apa? Untuk membuat setan yang sudah makan bersama kita memuntahkan makanan tersebut. Monyon dia baca jemput makanan, dia baca bismillahirrahmanirrahim, yang setan nggak bisa ikut makan. Dua dia tanya, anda baca bismillah, kamu karata, kaduha, atau karena kamu rubah-rubah lagi bangun dulu kan? Nggak ada baju dia juga yang setan ni ambil dia jangan kabeh gak berapa walau nanggung bismillah baru dengan bismillahirrahmanirrahim nyan atra kai baju mono li setan nyan dimuntahkan payah dimuntah roh setan ya dipre dia tanya maju lain mono suwon baru nak lagi lagi nyan ban kegunaan berfikir mengingat Allah dengan membaca bismillah ketika makan. Jadi berarti kita simpulkan para jemaah, bacalah bismillah kalau ingin makan apapun, tapi kalau lupa kapanpun teringat, bacalah bismillah untuk memaksa syaitan memuntahkan apa yang sudah dia ikut makan bersama kita. Ya. Mengenai syaitan ikut makan, dia jadi kuat dia maka akan kuat menggoda kita. Punya kali baju payah mudah kalau mau ini. Menjadi mau hai kai goda kita yo. Nyan beyo.
Qala al-Faqih rahimahullahu taala, Abu Lais al-Faqih semoga Allah rahmati beliau berkata, haddatsana al-Faqih Abu Ja'far, haddatsana Ahmad bin Muhammad, qala haddatsana Nasar bin Yahya, qala haddatsana Abu Muqri an Rabi' an Badr an Abi Muhammad, wa kana Abu Muhammad rajulan min ashabihi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rupanya Abu Muhammad ini adalah seorang laki-laki yang merupakan murid daripada di antara murid-murid Anas bin Malik. Beliau berkata, qala iblis li rabbih. Iblis berkata kepada Tuhannya. Tuhan iblisnya, Tuhan danyohid Allah, anak Tuhan lain iblis. Walaupun danyohid rumah lain, tapi dia dekat Tuhan yang Allah. Ada begitu. Dia pun berkata iblis kepada Tuhannya, Tuhan lain, bukan Tuhan danyohid, anak Tuhan lain. Ay Rabbi, ja'alta li bani Adam buyutan yadhkurunaka fiha fama baiti. Wahai Tuhanku, Engkau menjadikan untuk anak turunnya Adam rumah-rumah di mana mereka menyebut Engkau di dalam rumah tersebut. Lalu mana rumahku? Iblis protes kepada Allah. Tujuannya na rumah milik Allah, yang dalam rumahnya dia tersebut nama Allah. Tah rumah yang tanya gunakan untuk sebut nama Allah atau berzikir, sembahyang, itu masjid. Lalu iblis bertanya kepada Allah, "Fama baiti?" Lalu apa rumahku? Kau mau berjilum? Ya, ikut iblis. Qala, Allah berfirman, al-himam. Himamnya rumah i bahasa Aceh, kamar mandi. Pokoknya tempat air, tempat ada di tampungnya air, kamar mandi, ulang masalahnya, terbung, pokoknya tempat-tempat i. Yang adalah rumahnya iblis. Kita tengok kadang-kadang kita terus agama mana menghat-hat riminan. Itu hijau mana kedui-dui agama mana. Pokoknya dalam tempat-tempat ilau hijau namnyong mau terbu mentalu urang pokoknya pak nai pak mulamnya pak mulamnya punah urang. Hijau punah. Loinan daripada dalam pergi karena rumah syai rumah ini dia benar ni bakat ini ada kemudian mangan boleh hidup boleh itu tak kata duit je nyo kan trip mangan hatri. Jadi nyo harus pahami baik dia fikir ni god hat nyo punya trip lang kama mano ana god pakah ana god karena kama manonya adalah rumah ini urang jamun hanggap damang rumah iblis nang rumah roh. Ya kan? Urang jamun dino ke rumah. Pak kepugon kama mana? Di Rabi Nehron ini. Dino rada-rada damang rumah iblis nang rumah roh. Hanya punya hana tempat rumah dengan rumah iblis kenapa? Yang dia ke tampah katanya dino kata rumah iblis. Ya kan? Kemudian bukan nak kamar ada rumah iblis. Himam. Kamar mandi ada dalam kamar kita ini gak berat dan lebih nyomai di kan itu diurut maka itu diurut karena kata tempat rumah mawanya nyan dah urusan rod kandung larang tempat mau hanya tempat tapi dia jaga sampai rumah dengan ini kata tempat rumah kata ringkar yang lain lagi ini jamun hang tempat bangai orang jamun hana gedepu buka ke mana orang mau bangai orang jamun. Tapi itu tak jauh pada kebukaan. Mana mudah, bahkan jauh. Padahal jamun kan dia hidup di keluar rumah ya tuh jatuh tu ulang malam-malam dalam hutan banyak sulat pulau jamun. Tapi pekan juga dia. Home jamun. Kama manonya adalah Baitul Iblis. Rumah ini kali buka letaknya dalam rumah awalnya. Nanti ada mong dalam rumah kan berat. Lagi dapat mong huk dalam benteng kerajaan udah ayo. Ya hati-hati. Kemudian qala iblis berkata,
Faja'alta lahum majalis, engkau jadikan untuk mereka majalis, tempat-tempat berkumpul, duduk-duduk. Fama majlisi, lalu tempat berkumpulku yang mana? Enggak lebih dan nyona tempat bio-bio dulu-dulunya kan? Ada tempat dah duduk ramai-ramai, nak balik dan nyona meletak lagi ramainya. Kamu buatlah duduk dan nyona balik nak meletak. Dan yang lebih, fama majlisi, lalu di mana tempat duduk berkumpul aku? Allah masuk pasar. Pasar yang tempat mengkapat ini. Tempat mengkapat tanya apa tu? Balik-balik tanya kan. Pak pandu jaga orang yang Pak rangkang. Ini tempat mengkapat. Maka pasar dulu ya. Orang kemengut, orang cemarut, orang mau pakai lengkap di pasar. Karena tempat iblis. Qala faja'alta lahum qira'ah. Iblis melanjutkan, engkau jadikan bagi mereka bacaan. Fama qira'ati, lalu apa bacaanku? Allah jadikan untuk banyak bacaan, yaitu kalam Allah, Quran. Lalu iblis bertanya, bacaanku yang mana? Karena mungkin iblis yang baca Quran. Qal Allah menjawab, asy-sya'ru, yaitu nyanyian, lagu-lagu. Yang lagu-lagu adalah qiraah iblis, bacaan iblis. Maka menyokat dong iblis kalau ada lagu-lagu. Diraja lagu dia. Kon baca Quran lagu haiku yang lagu ini. Qala faja'alta lahum hadisan. Iblis berkata lagi, engkau jadikan bagi mereka itu hadisan, cerita. Fama hadisi, lalu ceritaku apa? Tanya pernah cerita, iblis berkata, ku cerita dong teman. Hai ceritanya duduk pegang apa? Nah apa tanya orangnya? Nah pembicaraan, nah topik-topik kita nyorder pegang apa? Iblis tanya ilmu ku apa lu? Ku topik ilmu. Qala al-kibu, kata Allah, dusta yang adalah hadis iblis, topik pembicaraan iblis. Jadi orang kalau sudah terjerumus dalam kebohongan, berarti dia telah terpengaruh oleh hadis iblis, oleh topik pembicaraan iblis. Qala faja'alta lahum adzanan. Iblis melanjutkan, engkau jadikan bagi mereka wahai Allah adzanan, adzan. Fama adzani, lalu adzan itu apa? Qala, Allah berfirman, al-mizmar, seruling, nyan adzan iblis. Adzan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan iblis seruling, paling seruling pak lagu dangdut. Lagu dangdut dari Indonesia, seperti Indo paling nyan adzan iblis dari Indonesia. Qala faja'alta lahum rasulan. Iblis berkata, engkau jadikan bagi mereka rasul, utusan-utusan. Fama rusuli? Faja'alta lahum rusulan. Engkau jadikan bagi mereka rasul-rasul. Lalu rasul-rasulku yang mana? Qala, Allah berfirman, al-kahanah, para dukun. Yang dukun-dukun adalah rasul-rasulnya iblis. Qala faja'alta lahum kitaban. Iblis bertanya lagi, engkau jadikan bagi mereka kitab. Fama kitabi, kitabku apa? Qala, Allah berfirman, al-wasmu, tato. Tato itu kitab iblis. Nah, maka cukup bila kita ini apa urutannya? Nama lalu tahu kitab iblis. Nah, badan gambar-gambar yang hendak yang kitab iblis. Qala, iblis berkata, faja'alta lahu masaid. Engkau jadikan bagi mereka itu perangkap. Kita punya perangkap-perangkap. Fama masaidi, lalu perangkapku yang mana, kata iblis. Qala, Allah berfirman, an-nisa, para wanita. Yang nururinong perangkap iblis. Tanya naik rumah, berarti perangkap iblis naik rumah tanya berarti. Tinggal kita guys, lalu pernah mereka yang lalu kau itu.
hukuman ini hanya ada tubi, ya hati-hati. Artinya jangan terlalu memperturut perempuan. Nabi Adam pernah menyesal gara-gara betih urino. Yang ada betih urino, anak mungkin mau yang dia baju bakuli. Gara-gara betih Hawa, ruh baju bakuli. Katanya kepingan Nabi Adam sampai betih-betih rumah merengah. Nah, Qala iblis berkata, faja'alta lahum ta'aman, engkau jadikan bagi mereka makanan. Fama ta'ami, lalu makananku yang mana? Qal Allah mengatakan, ma lam yuzkar alaihi ismi, sesuatu yang tidak disebutkan di atasnya nama aku. Artinya makanan-makanan yang ketika kita menyentuh, mengkonsumsi makanan tersebut tidak menyebut nama Allah, itulah makanan iblis. Qala faja'alta lahum syaraba, iblis bertanya lagi, engkau jadikan bagi mereka minuman. Fama syarabi, lalu apa minumanku? Qal, Allah berfirman, kullu muskirin, apa saja yang memabukkan. Kullu muskirin, apa saja yang memabukkan. Artinya semua yang memabukkan itu adalah minuman iblis. Kalau orang yang memperturut minuman iblis, artinya kalau orang yang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Banyak mendapat lihat. Kami meneliti kasih mentang. Kita sambung lagi malam itu. Tutup dengan baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam.